Ini adalah kisah persalinanku saat melahirkan anak pertama. Pengalaman yang membuatku berkali-kali lipat lebih menghargai ibu mertua. Aku terpaksa melahirkan lewat operasi cesar karena tekanan darahku tinggi menjelang HPL. Kondisi ini disebut sebagai preeklamsia. Mendadak ada kelebihan protein di dalam urin, pembengkakan di kaki, tangan dan wajah. Terpaksa persalinan normal yang sudah direncanakan harus dibatalkan. Aku ikhlas, yang penting bayiku selamat. Saat itu aku sempat khawatir aku akan merasa sendirian. Suamiku memang ada, tapi di lubuk hati terdalam aku tahu dia belum siap menjadi seorang ayah. Dia ingin kami setidaknya punya waktu 2-3 tahunan sebelum mempunyai anak agar kami lebih stabil secara finansial maupun mental. Tapi atas karunia Tuhan, aku sudah hamil pada tahun pertama pernikahan kami. Mana bisa ditolak, ibu mertua membantu persalinanku. Di saat seperti itu, aku butuh sosok ibu di sampingku. Sosok yang bisa menenangkanku, menuntunku tanpa menghakimi. Tapi ibu kandungku sudah meninggal sekitar 5 tahun yang lalu. Untungnya ibu mertua menggantikan perannya. Setelah operasi cesar selesai, ibu mertua selalu standby di sampingku. Mungkin kalau diizinkan masuk ke ruang operasi, dia juga akan siap sedia. Membuatku merasa punya ibu kedua yang keikhlasannya tidak perlu dipertanyakan. Selama 2 hari di rumah sakit, ibu mertua merawatku dengan sangat sabar. Dia mengusap badanku dengan waslah basah sebagai dan sebelum aku boleh mandi. Ibu mertua juga membantuku memasang korset, bantu mengganti pembalut, hingga membuang urinku di pispot. Kalau diingat-ingat lagi kebaikannya saat itu, mataku jadi berkaca-kaca lagi. Tahu aku gak punya banyak saudara di kota ini, ibu mertua juga memastikan aku gak merasa sendirian. Dia meminta tolong kakak-kakak iparku untuk ikut standby selama 2 hari aku di rumah sakit. Mereka ditugasi menjaga bayiku bergantian dan mengajakku ngobrol biar aku gak kesepian. Tentu kalian jadi bertanya-tanya, gimana suamiku di saat seperti itu? Suamiku cukup bertanggung jawab untuk ikut menjagaku di rumah sakit. Sayangnya, sepertinya suamiku kena babi blues. Ekspresinya canggung sekaligus gelisah saat pertama kali menggendong bayi kami, antara takut, cemas, dan ingin kabur. Aku berusaha memahami kalau hal itu wajar terjadi pada ayah baru. Selama 2 hari aku di rumah sakit, suamiku juga sering menghilang entah kemana. Hanya sesekali aku melihat wajahnya di kamarku. Kata ibu mertua, dia pamit ke kantin rumah sakit, kadang juga ke taman rumah sakit hingga berjam-jam. Mau ibu panggilkan suamimu? Tanya ibu mertua lembut. Gak usah bu, mungkin dia mau menenangkan pikiran dulu, jawabku. Ibu mertua mengangguk tapi menunjukkan ekspresi cemas. Mungkin dia khawatir aku kecewa atas sikap anaknya. Sebenarnya aku memang cukup kepikiran dengan suamiku yang belum siap menjadi seorang ayah saat itu. Namun perhatian dari ibu mertua membuat kecemasanku teralihkan. Aku lebih banyak merasa dicintai daripada diabaikan. Untungnya, kini masalah suamiku yang kena babi blues sudah terselesaikan. Sekian.